alkana. Jadi, yang tadi itu kan kayak gugus fungsinya tuh bisa digantikan. Yang H itu bisa diganti sama gugus fungsi. Di mana gugus fungsinya tuh ada ini semua. Alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, alkilhalida, amina, amida. Oke, banyak sumpah. Tapi kayak, ya udah jalanin aja, ntar juga hafal sendiri. Tadi kan udah gue bilangin ada 2 penamaan kan, sempat gue singgung. Pertama itu ada penamaan IUPAC, ada sama penamaan trivial. Nah, penamaan IUPAC adalah nama senyawa karbon yang rasional didasarkan pada identitas yang disusun secara sistematis. Makanya paling gampang lu kasih nama tuh berdasarkan IUPAC, soalnya dia tuh sistematis gitu. Jadi lu tuh jelas ngasih namanya, kalau trivial tuh agak sulit buat gue, dan menurut kebanyakan orang juga. Dan distandarkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry, atau IUPAC. Yang tadi gue udah sempat ceritain tadi. Terus, ini penamaan trivial. Nah, penamaan trivial ini adalah nama senyawa karbon yang didasarkan pada komposisi dan sifatnya dan tidak tersusun secara sistematis. Makanya tadi gue bilang kalau penamaan trivial ini biasanya dipakai sama pedagang-pedagang gitu. Jadi kalau misal lu pengen beli, kayak gini, lu tahu CH3COOH kan? CH3COOH gitu. Sama Nah, Sama asam asam asetat. cuka. Nah, penamaan trivial tuh kayak asam cuka gitu-gitu loh. Jadi kayak, jangan di-annotate guys. Itu namanya penamaan trivial. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia yang harus lo hafal buat kimia organik. Sebenarnya kimia organik seru banget, emang ada yang harus dihafal, tapi kayak kalau udah hafal tuh ngerjain soal tuh kayak asik banget gitu. Jadi kayak... Mau nanya dulu dong, Kak. Boleh. Jadi untuk sebenarnya ini yang penamaan IUPAC sama trivial tuh kita harus dua-duanya hafal, atau yang lebih diutamakan tuh yang IUPAC aja atau yang trivial atau gimana? Gini, biasanya gitu. tuh kalau emang gue kalau ditanya lu penamaan trivial gue hafal apa kagak, ya gue kagak hafal cuy. Nah iya, makanya kan. Semua. Jadi yang paling penting tuh penamaan IUPAC. Jadi kayak di soal SBMPTN, di soal apa, itu biasanya pakai penamaan IUPAC. Seandainya dia pakai penamaan trivial pun, penamaan trivial itu bakal gampang, dan itu tuh kayak sesuatu yang terlalu lazim di otak lu, kayak ya pasti lu tahu kemungkinan besar gitu. Jadi lu aman. Jadi paling penting penamaan IUPAC. Nanti soal nih, bisa jadi gue lupa yang trivia, mungkin gue harus nyari dulu kayak gimana, karena paling gampang penamaan IUPAC, karena udah yang dibilang kan dia tuh kayak sistematis gitu. Ini bisa dimatiin nggak sih annotate biar nggak ada yang annotate? Bisa nggak sih? Ya, jangan dicoret-coret ya teman-temanku. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, pertama tuh, gue tuh bagi ginian, itu berdasarkan rumus umumnya. Rumus molekuler maksudnya. Kenapa kayak gitu? Karena banyak banget kayak soal-soal di SBMPTN, soal-soal ulangan tuh kayak, pokoknya rumus umum ini penting dah. Penting banget. Jadi dibagi jadi 3. Kalau gue bagi jadi 3 gitu. Ada yang rumus umumnya kayak gini. Kayak gini. Sama kayak gini. Ini tuh CnH2n plus 2. Ingat ya, 2n plus 2 itu nempel di H. Terus habis itu O gitu. Terus ini CnH2nO, ini CnH2nO2. Hafalin aja, ya gitu deh. Nah, yang rumus molekul CnH2n plus 2O, nanti berarti kan kayak contoh-contoh, itu ada alkohol sama alkoksi alkana. Berarti kan kalau lu masukin satu nih di sini, dia itu CH4O. Gitu kan. Gini. Ya nggak sih? Terus kalau misal lu masukin 2, berarti C2H6O gitu. Nah, nanti banyak banget kayak soal-soal. Misal lu dikasih rumus molekul ini, ya berarti lu lihat nih rumus molekulnya dia masuk kemana? Dia masuk ke CnH2n plus 2O kah? Atau dia masuk ke CnH2nO? Atau dia masuk ke CnH2nO2 gitu. Karena nanti pada akhirnya lu bisa nentuin, dia tuh kalau misalnya nih, ada rumus molekul C2H6O gitu. Terus lu mikir, aduh ini apa ya rumus molekulnya gitu. Kalau lu sederhanain, dia jadi yang dijadiin N gitu. Dia jadi CnH2n plus 2O. Nah, nanti lu mikir, ini pola kerangka berpikir dalam lu ngerjain soal kimia organik ya. Yang CnH2n plus 2O itu ada apa? Nah, CnH2n plus 2O itu ada alkohol sama eter gitu. Jadi bisa dua-duanya. Nah, nanti mungkin lu bertanya, lu mikir kayak, lah kalau bisa dua-duanya, ntar jawab yang mana? Nggak mungkin. Jadi di soal nanti tuh kayak jawabnya cuma salah satu. Kalau nggak alkohol, itu bakal eter gitu. Nanti ada soalnya kok. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kerangka berpikir untuk lu ngerjain kimia organik tuh kira-kira kayak gitu. Nah, ini tuh alkohol itu
bisa dua. Jadi alkohol itu sebenarnya penamaan trivial. Makanya kalau beli alkohol ya udah namanya alkohol. Bukan lu nggak nyebut alkanol kan, kayak alkanol gitu, beli alkanol dong, kayak ya lu kagak sebut kayak gitu. Karena itu nama trivial, tapi kalau misal nama di kimia yang lebih sistematis ya namanya alkanol gitu. Ini berdasarkan IUPAC, kalau ini tuh berdasarkan trivial gitu. Nah, yang penting dari senyawa turunan alkana, ini tuh kita ngomongin gugus fungsi kan. Nah, gugus fungsi dari alkohol itu ya OH. Nah, nanti akhirannya itu bakal ol. Jadi kayak akhirannya ol. Contohnya nih, metana. Kalau dia punya gugus fungsi OH, dia bakal jadi metanol. Makanya lu pasti pernah dengar lah metanol. Etana gitu. Terus lu dengar juga, oh ada etanol. Nah, berarti apa tuh artinya? Berarti etanol itu merupakan etana ketika melepaskan satu atom hidrogen dan digantikan dengan gugus hidroksida atau gugus OH. Itulah etanol. Makanya gugus fungsinya OH. Rumus molekulnya itu R. R itu alkil ya, ingat. Alkil strip OH. Trivianya itu alkil alkohol. Terus yang kedua itu ada alkoksi alkana atau ether. Gugus fungsinya itu kayak gimana? Kayak gini. Jadi O-nya tuh ada di tengah-tengah. Terus dia bakal berikatan sama R yang lain. R itu alkil ya. Entah dia mau berikatan sama etil kayak dia mau berikatan sama metil, mau berikatan sama dekil juga terserah gitu. Kayak bebas-bebas aja. Nah, nanti penamaannya itu di F1 ini cabangnya, terus habis itu ini induknya gitu. Nanti lo namainnya tuh alkil ether ada deh apa namanya contohnya gitu. Terus habis itu contohnya gimana ya? Oh, ntar ada contohnya, sumpah. Habis ini contoh pemberian nama. Terus habis itu alkanal aldehida. Kalau alkanal aldehida tuh gugus fungsinya COH. Kalau digambar kayak gini. Karena kan C berikatan sama 4 kan. Kalau ada O, ini ikatan 2 kan. 1, 2, 3 sama H. 1 lagi sama R gitu. Nah, rumus molekulnya R, COH. Trivianya itu alkyl aldehida. Terus selanjutnya ada alkanon atau keton. Gugus fungsinya tuh CO. Jadi kayak ini C, ini berikatan sama O. Terus habis itu nanti berikatan lagi sama F. Nanti penamaannya kayak gini. Terus selanjutnya yang rumus molekulnya CnH2nO2. Itu tuh ada asam alkanoat atau asam karboksilat. Ini yang COH yang lu suka bilang asam asetat, asam cuka. Inilah asam alkanoat, atau asam karboksilat. Jadi dia tuh senyawa turunan alkana. Jadi kayak ya udah alkana ngelepasin satu atom hidrogen dan digantikan dengan gugus fungsi si COH ini. Nanti nama trivia tuh terus harus depannya pasti namanya asam. Karena kenapa? Nanti bakal ngebedain sama si alkanoat di bawah. Jadi kalau misalnya ada asam bla 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 oat belakangnya gitu. Berarti ya dia asam karboksilat masuknya ke sini. Tapi kalau misalnya alkanoat doang berarti dia alkyl alkanoat. Nah, terus ini gugus fungsinya tuh COO. Jadi hafalin ya, ntar gue bakal banyak bahas ini. Terus selanjutnya itu ada haloalkana atau alkyl halida. Ini rumusnya CnH2n plus 2xn. Nah, haloalkana itu apa sih? Jadi, dia tuh bakal berikatan sama gas halogen. Ini tuh gas halogen. Nah, gas halogen itu golongan 7A, 5, 6. Golongan 7A gitu. Nah, nanti tuh kayak, nih golongan 7A kan kayak gini kan, F, Cl, Br, I. Kenapa gue nggak tulis AT? Karena dia radioaktif. Nah, nanti tuh bakal berhubungan sama penamaannya. Mungkin nanti gue bakal jelasin lebih lanjut nanti. Semakin ke bawah. Jadi kan ada namanya keelektronegatifan kan. Kalau kalian pasti udah belajar kimia unsur, nah keelektronegatifan itu adalah kemampuan sebuah atom untuk menangkap elektron gitu. Nah, dari atas ke bawah, itu tuh jari-jarinya itu semakin besar. Kalau misalnya jari-jarinya semakin besar, berarti daya tarik intinya itu bakal semakin lemah. Jadi dia tuh kayak narik elektron tuh bakal makin susah gitu. Kalau misalnya narik elektronnya makin susah, berarti keelektronegatifannya kecil. Nah, kalau misalnya lu pengen anti penamaan, itu tuh tergantung keelektronegatifannya. Jadi kayak yang mana yang lebih gede gitu. Nanti gue kasih tahu contohnya kenapa gue bahas sampai ke elektronegatifan ini. Terus ada amina sama amina.
Apa? Boleh nggak kalau misalnya fenol itu tuh termasuk alkohol nggak sih? Fenol enggak. Fenol itu benzena. Fenol itu benzena. Jadi dia nggak masuk ke senyawa turunan alkana. Oh iya, makasih. Ya. Kaliza. Ya. Kan di ini tuh di sini tuh ada CN. Nah, si N-nya tuh apa sih? Kan kayak di satu CnH2n tambah 2O. Ya. Nah, itu N-nya tuh apa? N-nya itu angka. Jadi angka kayak gimana? C-nya kan bisa 1, C-nya bisa 2, C-nya bisa 3, C-nya bisa 4 gitu kan. Kalau C-nya, N-nya nih, jadi N itu lu boleh masukin dari angka bilangan bulat. Angka bilangan bulat, 0 tuh bilangan bulat nggak sih? Iya, angka bilangan bulat selain 0 gitu. Lu masukin 1, itu bakal jadi. Ya, jadi kayak ini tuh bakal nentuin C-nya ada berapa gitu. Ngerti nggak? Terus ini kan, yang ngerti. Terus kan ini rumus molekulnya kan beda-beda. Berarti kita harus hafal ini semua dong. Hafal yang ini. R-OH yang itu. Terus ini iya. ada. Tapi kalian tuh, pokoknya nih kalau kalian belajar, lu tuh kayak mau mencari ilmu dalam pelajaran apapun, ya lu ya tenang aja gitu, kayak misal lu hafal, lu nggak harus dalam satu malam hafal, karena gue tuh nggak bisa, gue bisa ngapal sih. Tapi maksud gue tuh bukan tipe belajar menghafal gitu. Gue tuh latihan, makanya gue hafal, bukan gue ngafal baru gue latihan. Jadi kayak, gue tetep kok pas awal belajar gue ngeliat buku. Kayak gue ngeliat buku, oh ether, kayak gitu. Terus lama-lama gue hafal. Gue sih kayak gitu ya, tergantung lu. Kalau emang lu tipenya ngafal dulu baru ngerjain soal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue tuh tipenya ya udah, oh gue tahu alkohol paling gampang kan, OH, yang mana lagi yang paling gampang, oh ether ada O-nya di tengah. Mungkin yang lain gue kebalik gitu, mungkin nanti pas bahas soal gue lupa. Tapi yang paling penting ya nanti bakal hafal sendiri. Soalnya kayak kimia organik tuh lu ngerjain soal, kalau mau jago, kalau mau ngerti tuh bakal nggak salah-salah lagi gitu. Terjawab gak? Terus kalau terjawab satu lagi. Kalau kita mau nentuin gugus fungsi, itu caranya gimana? Nah, nanti bakal, ini banyak banget contoh soal ya, tenang. Kan banyak banget sumpah. Nah, selanjutnya itu ada amina sama amida. Nah, amina sama amida ini nggak terlalu sering dibahas sih, tapi gue bakal kasih tahu aja buat pengetahuan kalian. Karena ya pasti pengetahuan tuh penting. Nah, amina itu gugus fungsinya NH2. Oke. Terus nanti ya rumus molekuler pasti alkil sama NH2 lah. Terus kalau amida itu NH2 juga tapi ada O-nya di sini. Udah gitu doang. Ini kayak sekilas aja karena kayak nggak terlalu dibahas. Tata nama. Jadi gimana caranya lo menentukan tata nama? Pertama tuh lo tentuin rantai induknya dulu. Rantai induk itu apa? Rantai induk yang terpanjang, ya kan? Panjang. Rantai induk yang terpanjang. Terus penomoran dari ujung dekat dengan gugus fungsi. Yang kayak tadi, lo kasih nomor. Jadi setelah lo tahu rantai induk yang mana, lo kasih nomor. Kalau udah, lo tentukan cabangnya. Jadi penamaannya gini, nomor cabang, baru cabangnya, baru nomor gugus fungsi, baru induknya. Contohnya nih, gue kasih contoh kali ya. Apa ya? C2H6O. C2H6O gimana ya gambarnya? Saya C2H6O. Kan C. Ini OH gitu. Dan ini CH3. Ini CH2. Tentukan rantai induknya. Berarti kan ini dong pasti rantai induknya nih. Rantai induknya panjang. Ingat ya, ini tuh gugus fungsi loh. OH tuh gugus fungsi. Jadi dia bukan rantai induk. Rantai induk ya pasti yang ada C-nya gitu. Penomoran dari ujung dekat dengan gugus fungsi. Gugus fungsinya siapa? OH. Berarti penomorannya dari mana? Ya, dari kanan. 1, 2. Ya kan? Terus dia bilang pertama, nomor cabang. Ya kan? Dia ada cabangnya nggak? Nggak ada. Cabang tuh contohnya tuh kayak metil gitu-gitu loh. Ini nggak ada cabangnya, berarti nggak ada. Terus habis itu nomor gugus fungsi. Gugus fungsinya siapa? Alkohol. Ada di nomor berapa? 1. Berarti 1. Ini ada 2 kan C-nya? Eta. Bukan etana, karena dia itu OH. Belakangnya pasti akhirannya ol. Makanya ini namanya 1 etanol. Ngerti nggak, guys? Ngerti, Kak. Ya, ngerti ya? Ngerti, Kak.